kelas 7, apa kabar hari ini? Ibu harap kalian sehat dan tetap dalam lindungan yang maha kuasa. Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah ada menjelaskan atau sudah ada jelaskan materi tentang mengidentifikasi informasi dari teks deskripsi, dan kita sudah mengidentifikasinya dengan membuat atau menyusun daftar pertanyaan dengan menggunakan rumus 5W plus 1H dan menjawab pertanyaan yang sudah kita susun. Nah, dengan menjawab pertanyaan itu artinya kita mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam sebuah teks deskripsi. Nah, sekarang kita akan lanjut materi kita berikutnya, yaitu menelaah struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi sama seperti badan kita. Strukturnya artinya susunan. Sama dengan badan kita. Badan kita itu ada susunannya, dimulai dari bagian kepala, bagian badan, dan bagian kaki. Seperti itu. Nah, itu harus tersusun rapi sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Sama dengan manusia kita. Bayangkan, kepala di badan, badan di kaki, kaki di kepala, kan akan berantakan. Seperti itu. Nah, demikian juga dengan teks. Kalau dia tidak sesuai dengan urutan, maka akan berantakan. Maka dalam teks ada strukturnya. Strukturnya itu ada 3. Yang pertama judul, yang kedua deskripsi umum, dan yang ketiga deskripsi bagian. Dan ini harus berurutan. Tidak boleh judul di bawah, deskripsi umum bagian di atas, atau sebaliknya. Begitu ya, harus berurutan agar teks itu dikatakan teks yang sempurna, seperti itu. Nah, yang dijelaskan struktur dari teks deskripsi ini ada 3. Yang pertama tadi judul. Nah, dalam sebuah teks pasti ada judul. Judul adalah nama dari sebuah teks. Nama dari sebuah teks. Lalu yang kedua ada deskripsi umum atau sering disebut dengan identifikasi. Ini berada di bagian awal sebuah teks, di mana yang berisi gambaran secara umum objek yang akan dideskripsikan atau yang disampaikan oleh si penulis. Misalnya kita mau mendeskripsikan lingkungan sekolah. Nah, di bagian deskripsi umum atau identifikasi ini diperkenalkan dulu, dikasih dulu gambaran umum siapa objek yang akan kita deskripsikan. Saya lingkungan sekolah itu begini-begini. Nah, dikasih dulu gambaran sedikit mengenai lingkungan sekolah, seperti itu dia. Nah, yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum tadi. Tadi kan dikasih dulu, lingkungan sekolah adalah tempat di mana para siswa menimba ilmu. Misalnya itu gambarannya. Berarti yang mau dideskripsikan di situ adalah objeknya adalah lingkungan sekolah. Nah, sudah dijelaskan secara umum. Nah, di bagian ini, di deskripsi bagian, dipaparkan secara terperinci gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci sehingga kita sebagai pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengar, ataupun merasakan objek yang dideskripsikan. Ingat, seolah-olah. Jadi misal kita mendeskripsikan sebuah sekolah SMP Santa Teresia, misalnya bagi anak-anak ibu yang belum pernah datang ke sekolah, dengan saya mendeskripsikan bagi apa yang ada di lingkungan sekolah ini, kamu bisa membayangkan sehingga kamu seolah-olah pernah melihat, pernah mendengar, ataupun merasakan bagaimana lingkungan sekolah Santa Teresia. Begitu. Itu dia deskripsi ya. Tujuan dari deskripsi itu membuka kita atau membuat kita sebagai pembaca seolah-olah bisa melihat, seolah-olah bisa mendengar, seolah-olah bisa merasakan dari objek yang dideskripsikan. Jadi di bagian ini gambaran lebih lanjut, penjelasan secara jelas dan terperinci. Artinya biasanya ini dalam bentuk contoh-contoh. Di sekolah tempat kita belajar, itu dia gambar umum. Nah, di sekolah ini terdapat ruangan kelas, ada laboratorium, lapangan basket, lapangan sepak bola, lapangan voli, ada lapangan untuk baris. Ada di dalam ruangan kelas itu ada meja, ada kursi, ada hiasan kelas, ada lampu, kipas, dan lain-lain. Pokoknya bagian yang menjelaskan tentang lingkungan sekolah secara terperinci. Maka tadi dikatakan dia biasanya bagian contoh-contoh. Penjelasan secara terperinci mengenai objek yang dideskripsikan. Itulah yang disebut deskripsi bagian. Oke? Nah, sekarang buka buku paketmu halaman
14, buku paketmu halaman 14, di sana ada teks berjudul Lingkungan Sekolahku yang Asri. Kemarin sudah kita baca ya di pertemuan sebelumnya, tapi boleh dibaca ulang dan lihat. Nah, di sini ada bagian judul, ada bagian deskripsi umum, ada deskripsi bagian. Nah, setelah tadi mendengar penjelasan ini, Ibu harap yang pertama kamu catat, pindahkan ke buku catatanmu. Itu yang pertama, pindahkan atau catat di buku catatanmu penjelasan mengenai struktur teks deskripsi. Lalu yang kedua, kamu di rumah kamu baca, amati teks di halaman 14 buku paket halaman 14. Baca teks itu kembali, lalu lihat manakah di teks itu yang termasuk judul, mana yang termasuk identifikasi atau deskripsi umum, dan mana di teks ini yang termasuk pada deskripsi bagian. Lihat pengertiannya, sesuai nggak dengan struktur yang ditentukan. Kan katanya tadi misalnya itu bagian pembuka, bagian pengenalan objek yang mau dideskripsikan. Lalu kalau berdeskripsi bagian penjelasan secara terperinci mengenai objek yang dideskripsikan. Benarkah? Itu. Nah, supaya kamu bisa mengenali yang mana dia deskripsi umum, yang mana dia judul, yang mana dia deskripsi bagian, maka baca teks di halaman 14 dan amati serta pahami. Baik, itu saja materi kita untuk hari ini. Jangan lupa dicatat, dipindahkan ke buku catatannya. Kita lanjut pertemuan berikutnya. Selamat pagi.